Anak-anak Oma dan Opa beli rumah hanya untuk gengsi semata. Oma dan Opa masih sering berlinang air mata. Kalau Fadli dan Puji melihat video ini, apa yang kamu mau sampaikan ke mereka? Tapi telepon WA pasti gitu. Apa benar Oma dan Opa sudah tidak sabar anak-anaknya menikah dan punya mantu? Franz Faisal katanya sudah dijodohkan oleh Oma dan Opa. Ya si Franz sih mau dijodohkan. Kemarin mau dijodohkan. Semoga di tahun 2024 ini kita bisa pesta Ica. Walaupun nggak pesta, sekurang-kurangnya penghulu yang dipanggil. Pesta Franz kan? Pesta Ica boleh, pesta Franz juga boleh, tapi masing-masing punya pesta masing-masing. Selalu minum G-Water setiap saat selama beraktivitas di sini. Rasanya ringan, gak bikin kembung, dan menghidrasi tubuh dan kulit. Yuk cobain G-Water. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Came On Entertainment, podcast di Jujur Aja. Udah deh, ngaku aja. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat jauh di mata, dekat di hati. Ini dia Oma Opa, dan galas sekali sebenarnya, bukan bintang tamu ya. Gimana nih ceritanya? Oke Ma, kita lanjutin ya. Pak, Ma, kalau misalkan di Kemon itu pertama langsung masuk ke gosip atau fakta. Oh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nyinyir. Enggak ada canda. Gimana nih Pak? Nyinyir Yang nyinyir kata. Oma dan Opa. Belum lupa tanya pura-pura dulu. Assalamualaikum Oma Opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ica. Lama banget nggak ketemu, Masya Allah. Iya. Tapi di hati kan dekat, Ica. Di hati dekat, kan kita masih sering. Enggak dong, sebenarnya kan kita WA. terakhir kali ketemu juga belum 2 bulan kan? Belum. Kan sering juga Ica ke rumah, yang terakhir kali ke rumah kan nggak ada posting-posting kan? Nggak ada. Iya, Nadia. Kenapa sih Kak Ica memusuhi Oma Opa? Apalah memusuhi? Iya, masa anaknya dimusuhi ya? Nggak mungkin Enggak, lah. cuma Mama itu setiap pagi sampai sore ya? Iya, pagi nganterin Galah ke sekolah, sorenya ikut Opa. Malamnya ada tamu kadang, udah akhirnya. Listen ya. Dan jangan lupa Oma juga live. Jadi ya udah, akunya udah sibuk sendiri, Oma Opa juga kadang-kadang kalau mau ke sana, ya Ca, Mama lagi gini, Mama lagi gini. Akunya juga pas lagi jam hari ini aja, sedangkan akunya nggak bisa gitu kan. Ini Ma. aja udah berapa kali tunda ya? Iya, tuh seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke gosip atau fakta ya. Oke, siap. Oma dan Opa terlihat lebih memakai hal yang mewah semenjak terkenal. Nggak. Itu mah gosip ya, Ya, Pak. gosip, ini gosip. Gosip itu. Sebenarnya Kita dari seperti dulu apa? juga. Kita dari dulu udah seperti ini juga. Gayanya udah seperti ini juga. Tanya aja sama Nana. Penampilan kita sejak dulu sebenarnya. Udah matching. Udah matching. Udah matching juga. Kan bisa di flashback belakang. Ya. Jadi jawabannya Itu gosip. gosip. Selama pernikahan, Oma dan Opa tidak pernah menunjukkan pertengkaran dalam rumah tangga di depan anak. Itu fakta. Kalau depan 3 anaknya sih kayak nggak pernah, kalau depan anaknya ini sih nggak pernah. Seperti itu. Iya. Aku jadi wasit. Iya. Seperti itu. Ya sih, kayak cuma kayak biasa ya. Mama sama Papa kayak jarang terlalu menunjukkan keributan kepada ketiga anak Mama dan Papa. Iya, soalnya kan kalau kita menunjukkan keributan sama anak-anak, takutnya nanti kan itu jadi contoh sama dia. Jadi kita Kalau ya kalau sama sebaiknya Ica di kamar mungkin aja. kayak membangun kehangatan gitu kan. Iya, kalau sama Ica ya bukannya kitanya berantem, debat. Iya. Lagian pula keributan kita banyaknya memang di persoalan anak cuman. Persoalan lain Iya, kita jarang ribut. jadi gitu guys, jadi papa mama ceritanya sama aku. Jadi kalau misalkan nggak kayak gitu Pak, nggak ini ya. Oke, jadi begini aja. Jadi kita sebenarnya tuh seru sekali di belakang kamera. Tapi kadang-kadang aku juga ke rumah papa mama udah berapa kali juga nggak ada
di videoin ya Maya. Iya. Jadi nggak semuanya kayak netizen bilang kenapa Oma Opa tidak lagi datang gitu. Kadang kan Ica datang itu kan kita kadang ada membahas masalah lain yang nggak bisa kita ungkapkan ke publik betul. gitu. Jadi diam-diam aja. Jauh di mata, dekat di hati. Opa dan Oma tidak peduli netizen di Indonesia berkata dan menyibir hal apapun itu. Gimana Pak? Ya, gimana ya? Sesekali ada juga kita pengen tanggapin ya. Tapi ya sudahlah, kan nggak semua orang itu baik sama kita. Jadi kita itu pedulinya sama orang yang baik sama kita aja lah. Yang mencibir ya dicuekin aja. Artinya memang dalam hidup selalu ada pro dan kontra. Pasti. Itu tidak bisa dihindari sampai kapanpun. Siapapun di dunia ini akan ada pro dan kontra. Iya. Mau sebaik apapun manusia di bumi ini, Iya. pasti ada netizen julidnya. Iya, Pasti. ada. Ya. Itu sejak dahulunya, sejak zaman dahulu kala. Ibaratnya dulu tuh mama itu jualan di Tanah Abang, Ca. Namanya kita jualan ya, misalnya ini kita bilang 100.000, kita udah murah nih, Ca. Yang orang beli pasti nawar. Iya. Kita kan udah bilang murah nih ya. Kita pikir orang nggak akan nawar, tetap aja orang nawar. Jadi kalau Ya kayak jualan gitulah. kita tinggiin dulu, Mah. Iya, jadi kayak gitulah meskipun kita baik, tapi kan nggak semua orang yang menilai kita baik. Iya. Karena kan setiap persepsi dan sudut pandang orang itu kan berbeda-beda. 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 Cara gitu. pikir, dari segi pendidikan, segi dia punya apa ya? Biasa kan setiap suku beda-beda, Iya. gitu kan ya. Jadi ya kita tidak pernah memaksa, tapi kita mencoba untuk meluruskan. Tapi apabila diluruskan, kalau enggak ya udah biar Tuhan yang balas. Tapi seharusnya orang itu sebelum berbicara atau sebelum memposting sesuatu, sebaiknya dia pelajari dulu. Iya, tapi kan netizen Indonesia ini kan dia Asal aja kan? dia lebih banyak jempolnya lebih enteng ya? tangannya dulu yang berjalan dibanding dia Nah, itu berpikir. yang kita sayangkan. Itu yang kita sayangkan. Iya. Dia belum tahu persis apa persoalan intinya, nah, tapi dia sudah mengambil suatu keputusan dan kesimpulan. Nah, sehingga kadang-kadang salah jadinya. Nah, mereka tuh kayak julid aja dulu, padahal sebenarnya walaupun kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa, mereka julid dengan tangan itu kan diperhitungkan sama Tuhan ya. Iya. Pasti. Mereka tuh suka nggak mikir-mikir. Iya. Anak-anak Oma dan Opa beli rumah hanya untuk gengsi semata. Itu mah gosip, nggak mungkin lah hanya karena gengsi kan. Jadi karena dia udah pada dewasa juga, terus di rumah kan dia ya Ica tahu sendiri lah, dia mau endorse buat pekerjaan dia, buat mendukung pekerjaan dia ya Pak. Ya banyak hal di situ. Artinya banyak hal di situ. Saya sebagai seorang pedagang lah ya. Artinya tentu memikirkan kita. Hal itu kan baik ke depan. Artinya kita menanamkan apa ya untuk invest kan bagus, investasi Iya, bagus. dan juga udah semuanya udah dewasa juga. Sudah dewasa. Iya. Ya, kalau kita punya duit, kita beli rumah, kita beli tanah, itu kan memang bagus ya, investasi. Harga akan naik setiap saat. Jadi kurang tepat juga orang menyebut seperti itu kalau menurut saya sih. Ini yang bukan orang sih, ini tim nih, agak-agak julid memang tim ini. Galaskai sangat sensitif dan tidak mau ditinggal. Ah, iya, Kalau sekarang Gala itu selama sekolah ini gini Cak, dia itu kan sekolah sekarang, jadi sekolahnya itu kan dekat dari rumah Puji. Oke. Jadi dia mama antarin Senin, baliknya hari Jumat sore. Jadi dia sangat sensitif, nggak mau banget ditinggal sama mama. Nih makanya tadi dibawakan karena nggak mau ditinggal. Jadi gimana mau mama jangan pergi, matanya gini Cak. Gitu, awas banget. Sedikit Sabtu aja Minggu sama ditinggal. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu sama mama. Kadang hari Rabu kalau mama kangen mau jemput lagi. Oh, mama ke Iya, jemput lagi nanti ke pagi sekolahannya. pagi terus mama berangkat dianterin lagi sama mama. Iya, dan ntarin lagi gitu. Ntar pulangnya dijemput sama sopirnya Puji gitu. Oh gitu. Soalnya ke sekolahannya ke rumah Puji kan cuma 5 menit. Kalau ke rumah mama nggak macet 45 menit. Gitu. Oke, udah masuk ke pertanyaan. Oma dan Opa masih sering berlinang air mata ketika teringat almarhum Vanessa dan almarhum Bibi. Kalau itu Almarhumah.
Kalau itu emang nggak bisa kita pungkiri ya Pak. Iya. Lihat TikTok aja kita kadang gini aja Cah, misalnya Papa sosialisasi, Papa itu memperkenalkan dirinya gini, siapa yang saya punya anak 3 putra 1 putri, kata Papa itu. Yang pertama anak saya almarhum, itu Mama langsung kesedang setiap hari itu Cah. Jadi ingat ya, Ma? Keingat. Tapi Mama balik lagi ada kala gitu. Pokoknya Mama itu kalau ingat anak-anak itu nggak bisa Mama. Oh itu masih sangat apa Terasa namanya ya? terasa banget. Nggak bisa itu. Oh Mama lupakan. Pokoknya Mama langsung hanyut aja Cah. Lagian juga yang merasa kita sedih ya, merasa istilah orangnya ibahnya itu timbul karena dia baru mulai menanjak. Iya. Hidup tuh mulai, dia belum sempat menikmati. Nah, di situ dia udah apa ya, udah dipanggil di situ. Jadi masih dalam apa ya, dalam perjalanan yang mulai ya Maya, mulai hidup tuh mulai membaik. Dan kemudian ya, Dia belum menikmati. dia belum menikmati. Jadi ada Semuanya. rasa sedih juga Iya, kita ada rasa gitu. sedihnya kita di situ. Dulu kan dia sekolah dan kemudian ya yang ngikutin temannya lah kan gitu ya. Terus Dia pengen banget hidupnya berubah ya. ya Pak. dia pengen Udah mau berubah. udah mau berubah. Udah kelihatan gitu Iya. Cah. Mau berubahnya, dia udah temannya orangnya udah Ya udah dalam bagus. pergaulannya bagus lah menurut saya, dan semuanya sudah menerima, artinya sudah mengakui dia juga iya gitu dengan kan. teman-temannya dan sudah terbuka lah baik bidang usahanya apa segala macam. Namun ya yang terjadi di situ kita kasihan. Kalau mungkin ya kalau punya kesempatan dia, mungkin beberapa tahun lagi dia akan menikmati apa yang sudah dia rancang. Udah dirancang dulu. Iya. Ya, namun semuanya. Momen terindah apa yang Papa dan Mama pernah lalui dengan almarhum Bibi? Kalau dari saya selaku papanya, kalau momen dengan almarhum itu banyak sekali, semuanya. Boleh dibilang sampai dia kuliah, momen saya sama dia indah semua. Karena dia dengan adik itu kan jarak umur itu 7 tahun. Jadi dia selalu atas gendongan saya, atas kemana saya pergi dia naik ke atas pundak. Nah, Dia dulu manja banget Cah. Karena dia sendiri kan Iya. cucu pertama dari kedua belah pihak. Jadi dia itu merasa dimanja iya. gitu. Jadi dia lahir dari kampung, kemudian saya bawa ke Jakarta. Nah kita di Jakarta kan baru melek ya, melek istilahnya itu baru lihat Jakarta. Jadi kemana-mana anak ini dibawa. Kita kan kemana-mana pergi. Jadi naik ke sini pundak. Jadi banyak yang lucu-lucu sama dia tuh. Ngomong sepanjang jalan lah, beginilah, begitulah. Nah, sehingga dia Memahami kita memahami banget. kita, dan kemudian dia tahu apa mau kita, dia tahu. Apa mau kita dia tahu. Jadi dia semuanya itu paham dan memahami kita. Jadi sampai akhirnya setelah dia menikah, dia selalu sering menanyakan masalah. Dia tahu papanya sakit mah. Dia WA terus, "Papa udah makan apa belum? Papa di mana? Di ruko. Udah makan, Pak? Ya mau makan nih. Tunggu dulu, Pak. Karena dia kirim nasi. Cuman memang adik-adiknya nggak tahu. Tapi dia setiap hari, setiap saat kontak dengan Papa, WA selalu. Apa saja persoalan adiknya dia WA ke Papa. Tapi Papa nggak mau WA ke adiknya. Terus Papa WA ke dia. Umpamanya persoalan-persoalan ya, saya tanya umpamanya di mana dia, ada di sini, Pak. Jadi selalu saya kontrol. Jadi saya hanya kontrol adik-adiknya lewat dia. Semuanya. Soalnya dia itu benar-benar Cah, sebagai kakak itu benar-benar ngayomin adiknya Iya, juga iya. gitu. Ya Cah lihat sendirilah gimana dia sama adik-adiknya kan Iya. sampai sekarang adik-adiknya pada patuh semuanya sama dia. Dia rasa kasihannya ke kita sangat tinggi. Jadi sehingga kalau sesuatu hal, kalau Papa sudah meng-WA dia, dia pasti jawab, serahkan ke Bibi. Tenang aja, Papa. Umpamanya kan begitu kan? Gitu aja. Kalau Mama ada nggak yang paling diingat? Ya kalau yang paling diingat sih kalau mau di rumah itu kan misalnya Mama masak telur dadar nih Cak. Dia udah tahu rasa telur dadar Mama bentuknya kayak apa tuh dia tahu. Kalau anak-anak yang lain
Yang masak itu ini bukan mama yang masak ya kak. Mama kok yang masak enggak, bentuknya enggak, rasanya juga beda gitu. Jadi dia tahu banget lah gimana mamanya, masakan mamanya, pedulinya sama mamanya kuat banget Cak. Kepedulian itu yang paling yang paling singgah di hati, kepeduliannya. Memang berbeda dia dengan adiknya. Dia selalu menanyakan kondisi dan situasi saya setiap hari dia nanya. Saya sakit, pernah dapat COVID di rumah sakit. Itu ya mungkin pagi sore dia ngirim makanan buat fisik agak kuat. Berarti saat itu udah sama Vanes ya? Udah, dia Galak ngirim udah setiap lahir. hari. Akhirnya waktu itu semua yang satu kamar itu kebagian dari kiriman dia. Kenapa? Karena saya nggak mampu untuk menghabiskannya kan. Saya bagi-bagi setiap hari dia ngirim. Setiap hari dia kirim. Udah saya bilang udah cukup, jangan usah kamu kirim, simpan aja uang lah saya. Dia nggak mau, besoknya datang lagi, besok datang lagi, besok setiap hari. Tadinya sampai saya kolesterol saya tinggi gitu, gara-gara dikirim makan enak semua. Jadi kekhawatirannya itu terhadap saya selaku bapaknya tinggi sekali. Itu yang saya nggak bisa saya lupakan. Makanya kehilangan dia itu boleh dibilang saya saya bilang hilang harapan hidup saya. Tentu nggak mungkin, adiknya masih ada kan. Tapi sepertinya ada sesuatu yang hilang di diri saya. Cemas saya. Iya. Memang saya cemas sekali. Soal persoalan saya dia bisa mengatasi. Aku saksi hidupnya juga ya, karena waktu itu satu hari setelah dimakamkan kan Ica ke Iya. tempat papa tuh. Itu pertemuan kita yang pertama ya. Iya. Perkenalan. Setelah itu papa kayak di pojokan gitu, terus aku kayak nyabarin papa kan ya, terus papa kayak apa ya, udah nggak tahu kehilangan arah tujuan hidup. Iya. Terus sampai papa pernah mengatakan kayaknya nggak tahu nih papa kayak mungkin mau nyusul aja, papa Iya. pernah ngomong gitu kan Iya. ke aku. Ya, Terus aku kayak Sendak. nyabarin. Saya bilang saya mau ngikut. Waktu Iya. itu saya udah mau ngikut sama dia. Iya, papa pokoknya udah. Ya. Sampai sekarang kalau saya kena, saya netes saja mata saja. Saya mau ngikut sama dia. Waktu itu. Begitu sakingnya saya putus asa lah, kata orangnya, putus asa. Karena saya belum pernah menemukan ya orang seperti dia ya. Ya tidak mungkin lah orang lain saya temukan, memang dia anak saya temukan. Tapi dia itu memang berbeda ya. Saya bukan apa-apa. Dengan adiknya berbeda. Saya akui. Walaupun mungkin adiknya ya gimana pun tanggapan adiknya sekarang, tapi saya mengakui bahwa dia itu berbeda. Sangat berbeda. Dia kalau papanya sudah tidak suka terhadap sesuatu, jangan diharap dia akan suka dengan sesuatu itu. Begitu dia. Kecuali kalau umpamanya ya mungkin adalah dengan Vanes terakhir itu kan melalui panjang lebar pembicaraan itu. Tapi kalau yang lain-lain tidak ada dia pernah membantah papanya. Sejak dulu, tidak pernah. Dia sehingga dengan kehilangan dia tuh benar-benar kehilangan harapan hidup, kehilangan kehilangan dekingan hidup. Jadi kalau di depan kamera kadang-kadang dulu kan opa kan terlihat sangat tegar, padahal di balik itu semua sering sekali aku bertemu dengan beliau, sebenarnya sangat sedih sekali. Sangat sedih. Mas Bibi. Sebenarnya 2 bulan opa itu stres berat sebenarnya. Iya. Opa mau ngamuk aja nggak karuan. Iya. Ngamuk. Kayak adik-adiknya ya boleh bilang ngamuk gak karuan. Dagang saya nggak dagang, saya di rumah. Ngamuk nggak karuan aja saya. Nah, tempat saya mengadu, tempat saya untuk berbagi udah nggak ada. Saya kan di sini ya oma sama anak, jadi tidak ada tempat saya berbagi, tempat saya meminta saran-saran itu ya dengan dia tahu semua. Dan kalau ada masalah adiknya umpamanya ya masalah di sekolahnya lah umpamanya kan selalu konsultasi dengan dia. Sulit untuk melupakan, sulit. Kalau mama paling terdekat, anak-anak mama siapa aja? Yang paling terdekat? Oh, kalau sekarang si Pran yang paling terdekat. Dulu kalau mama ada masalah, misalnya ada adiknya ada masalah, dulu ceritanya kan sama almarhum. Kalau sekarang tempat curhatnya Pran. Apa semuanya sama Pran.
Soalnya kan anak-anak itu kan udah jauh, Ca. Sibuk juga. Tapi telepon, WA pasti gitu. Kalau Fadli dan Puji melihat video ini, apa yang Mama mau sampaikan ke mereka? Ya, Mama sampaikan apa ya yang Mama sampaikan? Soalnya yang penting anak-anak itu dia bekerja, jangan lupa waktu, jaga kesehatan, dan selalu ingat diri lagi di mana gitu kan. Jangan berbuat yang enggak-enggak, soalnya yang akan apapun yang dia lakukan sekarang berdampaknya pada diri dia sendiri dan keluarga. Itu aja. Dan semuanya kita tidak bisa juga terlalu banyak bicara soal itu. Kenapa? Ya biarlah waktulah yang akan, karena kadang-kadang faktor apa ya, kedewasaan itu yang akan berubah. Faktor kedewasaan dan juga latar belakang. Serta lingkungan. Latar belakang. Kenapa saya bilang latar belakang? Kalau kita berbicara masalah si almarhum, dia tahu bagaimana perjalanan hidup papanya dengan mamanya memperjuangkan keluarga. Dia tahu. Kita melangkah kan dari nol. Walaupun saya dulu usaha dagang di kampung, tapi ke Jakartanya kan saya nol. Saya bangkit dan saya angkat keluarga mulai ekonomi. Dia tahu saya beli rumah, bagaimana saya bangun rumah, dia tahu bagaimana saya mendapatkan toko, semuanya itu dia tahu, sehingga semuanya itu dia paham. Disitulah dia merasakan kalau seandainya sulit, dia akan sulit papanya, dia tahu, senang papanya, dia tahu. Nah, salah satunya peran banyak sedikitnya karena anak nomor 2 dia masih paham ya, masih paham, masih mengerti bagaimana kondisi yang papa hadapi, yang papa yang papa perjuangkan. Dari kondisi seperti apa papa berjuang, tentu dia tahu. Setelah peran tentu si Fadli ini kita kondisi sudah nyaman ya Maya. Kondisi sudah nyaman, kelahiran dia sudah nyaman, dan mulai dari peran sebenarnya sudah nyaman, tetapi si peran masih ada melihat ya Maya, melihat perjuangan itu masih melihat. Kalau di saat si Fadli kita tuh sudah ya dibilang nyaman banget sih enggak. Usaha waktu itu sudah oke lah ya waktu itu. Cuman buat makan nggak mikirin. Buat makan nggak mikirin. Buat makan apa adanya. Iya, buat makan kita nggak memikirkan waktu itu, dan untuk kebutuhan anak ini sudah naik tingkatnya. Artinya minumannya, susunya, levelnya udah level yang istimewa lah kan gitu ya. Sehingga makanya pertumbuhan anak ini si Pran sempat dia menikmati sejak kecil, artinya makan yang enak lah ya, yang susu yang enak lah, pokoknya semua itu sempat dia nikmati, dan si Pran juga sehingga ya karena kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik lah ya. Cuman si Puji anak saya kenapa karena dia nggak mau minum susu segala macam memang ya. Iya, jadi dia kita kasih yang nikmat, dia nggak begitu suka, ya sudahlah. Akhirnya makanya yang lain-lain itu pertumbuhannya bagus. Jadi si Puji juga bagus, tetapi kan yang lain pertumbuhannya bagus. Jadi maksudnya Puji pertumbuhan maksudnya itu kan besar ya, si Pran kan tubuhnya besar ya, si Padi tubuhnya besar ya, dengan tinggi. Kita kan ya inilah kecil-kecil ya. Tapi ada dari keturunan mama mungkin ya. Kalau papa mama itu tinggi. Iya. Kalau papanya papa juga tinggi. Kalau papa saya tinggi juga. Enggak dari mama. Iya, papa mama tinggi. Papa mama itu Wiranto itu bapak mama itu. Iya. Gede badannya. Bukan, mungkin Fuji tingginya semama kan? Oh gitu. Ya bisa jadi. Iya, iya. Ya kayak Aurel kan tergantung induknya. Iya sih tergantung. Tapi kalau dibilang tergantung induknya tuh yang si Fadli sama si Pran Bukan setinggi papa? Lebih tinggi ya? Si Pran? Lebih tinggi? Jauh lah, si Pran itu tingginya ada 180. Oh gitu. Si Fadli 180. 181. Mungkin kakeknya ada. Ya iya, kakek saya, bapak saya tinggi. Iya, ikut kakeknya. Iya, 180 kan. Tapi kalau nggak dikasih itu, kalau menurut saya sih enggak sih. Memang perlu kita masih di waktu kecil anak ini ya, kalau kita beri yang yang gizi yang cukup, itu akan nambah pertumbuhannya lebih baik. Itu menurut saya sih. Tapi alam lah, Tuhan yang lebih tahu kan gitu ya. Itu kan pikiran secara sepintas saja. Karena itu yang saya lakukan terhadap mereka.
Papa dan Mama bangga nggak terhadap Fuji, Fadli, Frans saat ini? Wah, sangat Wah, bangga lah, sangat sangat bangga banget, Ca. Soalnya Mama dan Papa kan dulu waktu jualan itu kan pengennya, namanya orang tua ya, Ica kan udah jadi orang tua juga. Kita kan hanya mikirin anak, biar anak kita itu nggak susah kayak kita gitu kan. Istilahnya nih, dia nggak mikirin makan, tempat tinggal, tapi dia masih hidup enak. Kita pengennya kayak gitu. Jadi kita sekarang dengan seperti Pran, Fadli dan Puji, kita udah alhamdulillah banget, udah sangat bersyukur. Ya itu memang sesuatu yang sangat menyenangkan lah dia Ya. di sesuatu kebanggaan. Cuman namanya kita manusia, kita nggak membangga-banggakan ya, ya. Cuma kita merasa senang, alhamdulillah. Karena saya selaku orang tua, paling utama itu bagi saya adalah kebahagiaan anak dan kesenangan anak. Saya ke Jakarta aja. Kalau ini dari awal ya saya sebutkan itu, nggak ada selain kenapa saya merantau ke Jakarta. Ya. Demi hidup anak-anak saya yang baik. Itu dulu dari kampung niat saya. Karena almarhum kan lahir di kampung. Nah, saya ke Jakarta. Kenapa? Karena orang pulang dari rantau sampai di kampung, saya melihat pertumbuhannya bagus. Dan juga adalah satu kelebihan di waktu itu ya, karena dia namanya di kampung gitu. Nah, dengan niat itu kami juga ingin merubah hidup di rantau orang, bagaimana anak ini nanti agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Makanya saya merantau ke Jakarta. Kalau soal memikirkan papa sama mamanya mah mungkin nggak sampai ke Jakarta ya. Tapi demi anak. Jadi dengan sekarang anak mendapatkan usaha walaupun seperti apanya dahulu ke sekarang, tapi saya sudah merasa bersyukur dia udah bisa untuk membelanjai dirinya. Bagi saya sih itu udah alhamdulillah sekali sih. Dengan Fadli, Fuji yang Masya Allah sudah membanggakan, tapi kan di sisi lain mereka telah berubah dan tumbuh dewasa ya kan? Sehingga waktunya banyak kurang ke Papa dan Mama. Ya, kita sebagai orang tua itu kan gini, Ca, kita kan nggak mungkin lah anak kita itu dia kerjanya banyak. Ya kita sebagai orang tua nggak mau egois saja. Ya. Sebenarnya hal itu sangat sulit menerimanya bagi saya. Iya, berat. Berat bagi saya seorang papa. Kan biasanya sama-sama di sulit. rumah, sekarang kan sudah berbeda rumah Ya, satu sama sangat lain. sulit bagi saya menerima. Tetapi kenyataannya hidup sekarang memang seperti itu, mau apa lagi? Ya. Kalau dia ditahan di rumah kita, hidup bersama-sama, tentu dia tidak akan berkembang. Mereka tidak akan berkembang. Artinya kita manja juga ya. Kita di rumah, si Pran di rumah, si Padli di rumah, si Puji di rumah, semuanya ngumpul kita. Tentu mereka tidak akan berkembang. Kapan mereka akan mandiri? Nah, jadi berat atau tidak berat, hal itu harus kita terima. Ya sudah. Mereka menjalankan hidup masing-masing, mereka tinggal di tempat masing-masing. Ya bagi saya harus dengan besar hati, harus dengan pikiran dewasa. Selaku orang tua, ya sudah, itu yang penting anak itu keadaannya baik dan akan bertambah baik, dan tinggal saya hanya mengontrol. Tapi sebagai hati kedua orang tua rasa rindu sekali momen-momen anak-anak selalu ada di rumah. Oh, sangat. Itu pasti. Papa itu yang lebih banget. Kalau Mama ini ya udah agak Mama modern kan jiwa Mama, Ca. Misalnya kadang ngomong sama si Pran, Mama bilang gini, Mama udah seperti kayak orang luar negeri aja lah Mama lagi. Orang luar negeri kan gitu, Mama lihat ya, meskipun di film-film nih, Ca, kalau anaknya udah dewasa kan boleh anaknya pergi kemana aja terserah, yang penting anak itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri kan gitu. Jadi Mama sekarang kayak gitu, yang penting dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ya sudahlah, berarti tanggung jawab aku selesai sih enggak gitu ya. Tapi ya sudahlah, kalau kita egois, kita pengennya kita dimanja-manja, kita harus dilihat, kita harus ditelepon, itu kan nggak memungkinkan kalau zaman sekarang dengan keadaan pekerjaan mereka. Jadi kalau hal itu memang lebih kuat Oma daripada Bapak. Kenapa? Ada perbedaan di situ. Saya dulu dididik oleh orang tua. Saya udah punya istri, saya udah nikah sama dia. Orang tua saya berpesan, sekali seminggu kamu harus ke rumah orang tua. Jadi sekali seminggu saya harus makan nasi orang tua saya, ngobrol. Jadi nggak ada ceritanya selama seminggu saya di rumah istri saya, terus nggak lihat orang tua saya marah.
kemana aja kamu? Datang ke sini. Soalnya orang tua itu, kalau saya datang, pamannya katakanlah hari Minggu atau hari apa aja lah, pokoknya dalam seminggu itu sekali makan harus di rumah orang tua. Itu yang papa buat aturan ke anak-anak? Enggak, papa saya enggak ya? buat aturan. Oh. Artinya aturan orang tua saya dulu seperti Opa itu. pengennya seperti itu. Oh, dulu aturan orang tua saya seperti itu. Tapi papa tidak terapkan aturan Tidak, itu? tidak saya terapkan. Sehingga saya kalau tidak datang ke rumah orang tua dalam seminggu sekali, orang tua marah. Kemudian dia akan, ya bahkan akan mengirimkan pesan, ya sudah datang oleh orang tua. Nah, sekarang karena sudah melihat perkembangan dunia seperti ini, dengan canggihnya dunia, dengan lihat WA bisa, dengan video call bisa, tentu tidak mungkinlah saya terapkan seperti itu. Tetapi rasa apa yang disampaikan oleh orang tua itu mempunyai nilai baik tersendiri. Kenapa? Karena saya begitu orang tua saya udah umur, begitu orang tua saya sudah nggak ada, saya merasa dengan dulu saya ke rumah orang tua sekali seminggu itu, hubungan itu tidak pernah kangen orang tua terpenuhi, artinya terobati kan. Saya datang ke orang tua sekali seminggu. Tapi sekarang ya karena omanya juga sudah modern lah secara berpikirnya, ya sudah maju, dia tinggal video call aja. Mungkin itu, dengan itu dia tidak meminta anaknya untuk datang sekali seminggu. Lagi pula dengan kesibukan anak ya. Iya. Parenting apa yang opa dan oma terapkan untuk Gala? Ya, kalau ini cara mendidik ya. Ya. Kalau cara mendidik ya, sifatnya nggak jauh-jauh berbeda banget seperti yang kami terapkan kepada om-omnya lah, kepada empannya, seomlinya atau sepuji, nggak begitu jauh. Artinya saya mengikuti kemana arah anak ini. Yang penting sekarang ini saya mencukupi gizinya, saya mencukupi kebutuhannya. Dan kemana nanti yang lebih dominan arah anak ini, kesitulah saya support. Tentu kalau ke hal-hal yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan pemikiran, tentu memang dibatasi. Kalau mau gimana? Kalau kayak mama ya sama juga. Soalnya kita ngikutin arusnya anak aja. Soalnya dia kan sekarang udah sekolah, terus kadang tinggal juga sama Puji gitu. Tapi meskipun dia tinggal sama Puji itu, mama video callnya 5 kali sehari. Pagi-pagi dia mama video call, dia mau sekolah, pulang sekolah video call lagi. Video callnya ke Ida? Iya, ke Ida. Tapi dia video call itu bisa setengah jam, Cak. Dia main, kita awasin, dimatiin, dia marah gitu. Oh gitu? Oh itu ulang lagi, kenapa mati gitu. Oh. Jadi dia senang juga. Akhirnya mama itu minimal mama video call itu 3 kali sehari. Agar tetap tertanam rasa cinta. Iya, harus. Jadi makanya tuh kalau dia pulang sekarang itu nggak boleh lepas dari oma. Kemana-mana aja sama oma gitu. Yang kita didiknya seperti anak-anak yang lain juga ya. Ngikutin zaman juga kita. Ngikutin zaman. Soalnya kita paksain seperti zaman dahulu, seperti yang saya sebutkan tadi, harus datang ke rumah orang tua sekali seminggu. Nah, yang pertama anak sibuk. Iya. Gimana dia datang sekali seminggu kan? Nah, di Jakarta ini macet, perjalanan jauh juga kan. Jadi makanya saya nggak paksain. Tapi kalau di kampung dulu saya nggak datang ke rumah orang tua sekali seminggu, dia orang tua saya marah. Mana aja, waduh, pertanyaannya banyak sekali. Padahal saya datang ke situ, nanti habis makan, ada lagi tuh bungkusan bawa buat istri kamu. Kan biaya lagi kan dari orang tua, tapi orang tua disitulah letak senangnya hatinya. Selesai makan, bungkusin apa kek, dibawa. Wah, buat istri kamu. Akhirnya istri kadang-kadang ya kalau nggak sekali seminggu saya bawa, sekali 2 minggu saya bawa juga ke rumah orang tua saya. Jadi pengalaman itu sangat berkesan di hati saya. Ya kalau seandainya bisa diterapkan di Jakarta, kepingin saya diterapkan. Tapi kalau nggak bisa ya ngomong walau jadi ya saya harus dewasakan jiwa saya. Ya sudahlah. Tapi bagus sih. Ya, biar mereka berkembang gitu aja sih. Yang penting mereka bisa mendidik, itu aja sih. Saya udah merasa gembira, saya sudah merasa bersyukur dan senang hati saya dia bisa mendidik. Artinya di umur-umur papa sekarang ini dia sudah tidak merepotkannya, itu kan suatu nilai yang sangat ya plus sekali itu, luar biasa.
Saya juga terima kasih. Terima kasih kepada mereka juga. Dan terima kasih kuasa. Apa benar Oma dan Opa sudah tidak sabar anak-anaknya menikah dan punya mantu? Oh, ini gosip nih. Gosip. Enggak, saya. Jadi Harapannya pengennya tuh anak-anak Papa umur berapa sih? Kalau Fuji umur berapa? Fadli umur berapa menikahnya? kalau saya buka sekarang, saya kepinginnya mungkin kayak si Pran kalau bisa tahun besok nikah. Frans, nikah besok, tahun depan. Tahun depan. Nah, kalau nah, kalau saya sih, nah kalau seperti si Padli ya umur si Pran juga nggak apa-apa. Nah si Puji mungkin kalau bisa ya 2 atau 3 tahun lagi. Ya, bagi saya sih nggak harus sekarang terlalu muda. Kita pengennya anak itu menikah dengan usianya berurut juga, Ca. Iya. Dan saya Harapannya. Tapi kalau misalkan ternyata yang kedua lebih cepat nikah Ya itu kita selain atau ketiga gitu? ya sama Allah itu kalau ya masalah jodoh ya, Pak. ya kita selaku orang tua, dunia sudah maju sekarang kan bisanya berharap. Berdoa. Iya berdoa. Kalau dulu kalau di kampung kamu harus nikah dengan siapa? Nggak ada. Kalau orang tua sudah memutuskan, ya. Om kita sudah memutuskan, kita ikut. Kalau sekarang kita kan hanya zaman modern sekarang ya hanya sekedar berharap kita bisa. Mau apa? Mau ngomong apa sekarang? Oh gitu. Iya. Frans Faisal katanya sudah dijodohkan oleh Oma dan Opa. Minum dulu jiwa ter. Hati ya? Enggak, nanya dong pembenaran. Sakit hati kali. Langsung aus. Ya, Langsung haus. aus, salting. Tuh betul tuh pegangin sulit. Oh, bener. Kok Papa nggak kayak tarik napas, buang napas gitu? Mau dijawab? Jawab. Mau jawab? Kalau apa benar? Enggak, pertanyaan tadi barusan. Apaan? Masalah Pran dijodohkan gitu kan? Ya si Pran sih mau dijodohkan. Kemarin mau dijodohkan. Udah berapa kali mamanya ngomong sama dia kan? Ada mau diperkenalkan sama orang kampung. Dia nggak mau. Frans nggak mau. Nggak mau. Dilihat aja orang yang bener. Iya, gue dijodohin. Dilihat, Kenapa sih Frans nggak mau Frans? dilihatin aja, melihat aja dia nggak mau. Kagak mau. Nah, dia maunya pilihan dia kan? Ya sudah. Gue udah kayak kucing. Jadi saya, jadi saya selaku orang tua itu kalau di Padang dia ada 4 tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah ini kan saya kan seorang datuk di kampung. Jadi 4 tanggung jawab orang tua kepada anak. Ya, kalau istilahnya 1 sunat, ya, diantar mengaji, ya, dipersuamikan atau di perumahkan, artinya dicarikan istri. Nah itu. Satu apa lagi ya? Saya lupa satu. Pokoknya 4 ada tanggung jawab. Jadi mencarikan istri untuk anak, katakanlah untuk anak saya, untuk Pran itu masih kewajiban bagi orang tua. Maka saya melaksanakan itu karena umur sudah cukup menurut saya carikanlah seorang perempuan atau umpamanya dari keluarga baik-baik, saya memperkenalkan kepada dia dan dia tidak mau, nggak usah lah Pak, biar saya aja mencari. Ya sudah, kan tanggung jawab saya sudah saya penuhi. Ya terserah mereka lagi. Kenapa Frans nggak mau? Tapi ada sakit hati soalnya. Ada sakit hati soalnya. Nah itu. Nunggu Kak Ica. Kamu kan nggak laku apa? Nah, jadi mudah-mudahan. Jadi kalau dia sudah punya pilihan, mudah-mudahan nanti di tahun 2024 saya berharap ya dia bisa lah dalam masa setahun itu bisa Tuh mendapatkan Frans, jodoh lah. Papa pengen cepet-cepet loh Frans. Nggak cepat-cepat sih dia udah Tahun depan umur dia loh. udah cocok, di umur sudah cocok. Di umur sudah cocok. Allah juga butuh cepet-cepet. Kenapa jadi sama-samain sama gue sih? Tadi kan diserang. Udah lanjut. Kita jadi curhat-curhat. Iya, iya. Apa benar selera humor Opa dan Oma tinggi sehingga mampu bercanda di kalangan yang muda? Sebenarnya humor kita sih nggak tinggi, cuman ngikuti trennya sekarang aja. Karena Oma sama Opa itu punya karyawan kan muda-muda terus, Ca. Jadi kita udah tahu juga lah seleranya anak muda, jadi udah ngikut aja ya Pak. Ya kalau telusuri kehidupan Opa itu sejak dahulu selalu dikelilingi oleh anak muda.
ramai terus. Dulu waktu pertama datang ke Jakarta, Opa ngontrak rumah ya. Itu Jelas nggak sih, mah? Jelas nggak? Jelas maksudnya? Dikelilingi anak muda. Iya, di anak muda anak laki-laki. Perempuan juga ada. Seperti itu. Perempuan juga ada. Seperti Jadi itu. waktu itu saya masih ingat pertama aja tinggal di kampung udah jelas ya, saya bergaul dengan anak muda. Pertama datang ke Jakarta, kita ngontrak rumah dengan Oma. Terus rumah itu gede. Nah, kita bawa anak muda, anak-anak kampung itu tinggal di rumah kita. Jadi kurang waktu itu 10 orang tinggal di rumah. Nah, kita setiap pagi, sore itu bergabung dengan anak-anak, ngobrol, main gaple apa segala macam di rumah. Nah, begitu kita mulai kehidupan membaik, kita punya kios, kayak karyawan lagi. Kayak karyawan itu sampai 20 orang karyawan. Jadi memang kita sudah hidup di lingkungan anak muda. Jadi ya mau tidak mau tentu kita harus menyesuaikan diri. Ya bercanda apa segala macam. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang masih ada anak muda di dekat-dekat kita. Tapi mama pernah cemburu-cemburuan nggak sih sama papa? Enggak. Sama sekali. Cemburu lah, Ma. Mama itu mana cemburu, kan papa ini punya toko cat. Biar Jadi toko papa itu biar berwarna gitu loh, Ma. Di sini satu, di sini satu. Terus duitnya mama yang ambil masuk ke tas mama. Terus mama itu bareng pergi sama papa, bareng pulang. Terus apa yang mau mama cemburuin lagi? Papa di mana sih? Belum pulang-pulang juga. Nggak ada Video kan? call. Mana kanan lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, lihat bawah gitu. Iya cerita itu kan. Terus Nggak pernah tuh kayak gitu tuh. Enggak. Nah, kita- Kalau papa itu pergi, mama tinggal nih, papa itu pergi belanja ke Bandung ya. Pergi dia misalnya kadang sendiri papa itu pergi, kadang pergi sama orang. Mama udah pernah pergi ke Bandung itu ngikutin papa kan, jamnya, pulangnya, wah tahu rutinitas dia. Jadi mama gak ada kepikiran dia mau sama siapa segala macam. Soalnya dia nanti pulang mobil itu penuh sama barang cat. Dan juga kita dengan Oma jarang berantem soal selain dari persoalan anak sama persoalan jalan. Oh iya benar. Nah, persoalan yang membuat kita kadang-kadang ada cekcok sedikit-sedikit ya, itu persoalan anak dengan persoalan jalan. Misalnya anak, saya tanya, Mama, sudah dikasih makan? Belum. Kenapa belum dikasih makan? Udah dikasih obat? Belum. Kenapa dikasih obat? Nah, Mama kadang-kadang misalnya nggak sempat ini, batuknya semakin menjadi, itu umpamanya. Atau di jalan mamanya kan, Papa nggak tahu, buka Google. Tadi saya bilang jalannya ke sini, kok ke sini? Ya Google, Pak. Itu berantem sedikit. Gara-gara itu doang. Tapi Gak kan pernah tuh sama sekali ada kayak, ih ngeliatin orang cantik nih. Gitu. enggak. Jadi, tapi kalau persoalan-persoalan lain, masalah-masalah enggak ada. Aku nggak pernah lihat kayak gitu. Jadi kayak penanya, apakah masa lalunya tetap adem ayem seperti ini? Adem. Cuman masalah anak doang. Nggak pernah tuh mama video call yang kayak di mana ya? Karena belum pulang ya. Coba aku mau lihat dong gitu. Enggak, dia nggak pernah curiga sama saya, dan saya tidak pernah curiga sama dia. Karena ya gimana ya, saya itu besar sama lu saya, apalagi bapak saya dengan bapak dia di kampung berteman juga. Jadi dia sama-sama kepala suku. Jadi kalau saya berbuat yang enggak, saya memikirkan akan rusak juga nama orang tua saya dan juga membuat rusak nama orang tua dia juga. Tentu dia juga akan berpikir seperti itu. Aku mau nyari temen papaku kalau gitu biar biar ada jawaban kayak gitu. Bagaimana perasaan Opa dan Oma ketika melihat Gala tumbuh dengan baik dan disayangi banyak orang? Wah, perasaan kita itu senang banget dan bangga ya. Soalnya Gala ini seluruh Indonesia kayaknya gemesin banget. Ya, Masya Allah, Jadi kalau tabarakallah. kita sekarang papa sama mama itu kan ketemu ratusan orang dalam sehari nih, Cak. Jadi orang selalu titip salam sama Gala. Saya ngelihat TikTok cuman pengen liatnya Gala doang gitu. Ketemu ratusan orang tiap hari tuh ngapain? Ada deh sesuatu yang dikerjain sama Opa. Ih, nggak mau promosi sekalian. Nah, Nanti Opa aku kenain charge habis ini. Iya. Opa sekarang ngajak Oma untuk bertemu dengan masyarakat di Jakarta Barat. Jakarta Barat, khususnya daerah mana sih? Iya, Jakarta Barat khusus di Dapil 10. Dapil 10. Nah, Opa kan mau mencaleg. Tentu sekarang Opa sosialisasi, memperkenalkan diri dengan masyarakat. Walaupun ada sebagian yang sudah kenal, tapi untuk memastikan supaya jangan ada keraguan dan kebimbangan di antara masyarakat terhadap Pak Haji Faisal, maka Pak Haji Faisal datang menemui masyarakat itu. Dapil 10 tuh wilayahnya apa aja, Pak? Ya, Jakarta Barat itu Kebun Jeruk, Kembangan,
Palmerah, Grogol Petamburan, dan Taman Sari. Oh, 5 kecamatan. Ya. Nah, mudah-mudahan warga masyarakat dengan Opa temui, dengan Opa datang itu dengan menyampaikan hal-hal seperti itu, masyarakat yakin dan percaya dengan Pak Haji Faisal. Mudah-mudahan mereka senang, percaya dan senang sama Pak Haji Faisal. Halo warga-warga Jakarta Barat, jangan lupa pilih Opa. Jangan lupa habis ini kasih red card ya. Promosi di sini. Nah, saya juga, ini Ica kan sukanya nanya Opa aja kan? Kita juga mendengar kabar nih, Ica ikut mencaleg juga nih kan? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Juga mencaleg di, tadi kan DPR RI, aku turun ke provinsi saat ini. Oke, nggak apa-apa, bagus. Daerah mana itu? Banten 8, Banten Karang 8. Tengah, Ciledug, Kalarangan, Cipondo. Oke. Nanti kita promosiin Ica ini orang kita yang di Cipadu, Pak. Iya, Pilih Ica. Iya, jangan lupa itu ya. Kita saling support. Marisha Mulyana. Marisa Mulyana, ya. Nama aslinya Marisha Mulyana. Kalau Papa, Haji Faisal aja. Iya, Haji Faisal. Ica dapil berapa aja? Aku Banten 8. Banten 8 ya. Dari Partai PAN ya. Pan. Ya. Nah, Haji Selalu. Faisal juga dari Partai PAN. Ini promosinya gila-gila. Oke, kita lanjut. Kalau disuruh milih, Oma lebih pilih Gala nginep di rumah Uti atau Opa yang nginep di rumah Uti? Wah, ini pertanyaannya berat banget nih. Berat maksudnya, ya kita sama mau aja, mau dia nginap di rumah Uti juga boleh, nggak masalah, mau nginap di rumah kita juga boleh. Ya, kita nggak. Bukan Pak, ini pertanyaan antara mama itu. Papa tuh Kalau disuruh ingin nggak sih ke rumah Uti nginep gitu? Ya Gala lah. Oh iya. Masa Papa di. Oh iya. Oh gitu. Kalau disuruh milih Oma, lebih memilih Gala nginap di rumah Uti atau Opa yang nginap di rumah Uti. Katanya. Ya sebaiknya Gala di rumah kita. Ada berapa kesamaan antara Oma dan Opa? Ya. Apa ya? Ya, kalau selama ini saya rasa sih kalau nggak ada persamaan ya nggak mungkin lah serumah selama ini. Iya. Berarti ada kesamaan. Ya, Suka apa? udah serumah kita selama Suka rendang. 35 tahun kita serumah, berarti ada persamaan. Suka rendang, suka kue bawang, Iya. suka kue akar. Apa lagi? Ya banyak lah. Pokoknya kesamaannya udah banyak banget, Cak. Jadi meskipun nggak sama, disama-samain akhirnya sama juga akhirnya. Zaman pacaran juga adem ayam aja gitu, nggak pernah ada sesuatu yang Nggak ada ya Maya. langsung kan menyatukan dua cara pikir, secara kebiasaan atau dua orang yang berbeda menjadi satu, itu kan kadang-kadang aku Kalau sendiri di aja masih agak kampung, kesulitan. Zaman mama pacaran itu dulu nggak seperti sekarang juga, Cak. Masih kita diam-diaman. Terus kalau kita udah pacaran itu orang tua di kampung itu yang mau dekat banget, kita sama apa mau nikah itu sekitar 3 bulanan lah. Jadi orang tuanya udah ikut campur langsung. Jadi nggak ada lagi apa namanya terlalu dikhawatirkan, dan nggak ada juga pas pacaran kayak hal-hal apa namanya? Tapi pacaran kan? Iya, pacaran. 3 bulan. 3 bulan. Kan waktu itu kan sama-sama sekolah. Kan nikah muda. Umur berapa, Pak? Nikah? Ya kan gini ceritanya. Jadi kita ini sama satu surau dulu, Langgar namanya, satu surau. Bahkan kita sama-sama nginap di surau. Mulai dari kelas berapa? Kelas 2 SD ya, Maya? Oh, kenal dari kelas 2 SD? Iya, dari kelas 2 SD sampai kita satu surau, satu sekolah terbiah. Terbiah. SD. Iya, terbiah namanya kan. Jadi kita pulang dari satu sekolah SD, pulang SD jam 11 atau jam setengah 12, kita masuk lagi sekolah terbiah sampai jam 5. Pulang sekolah jam 5, jam 6 sholat maghrib di surau, tidur langsung di surau. Jadi dia dengan rombongan dia perempuan, saya dengan rombongan saya laki-laki. Jadi selama di SD kita nggak pernah berpisah sampai SMP. Tapi itu nggak pacaran, Ca. Iya. Cuman apa namanya tuh? Mondar-mandir aja, bobor. Mandir, main-main. Main aja, main Jadi, karet. resmi pacaran tuh 3 bulan. Ya jadi kita Gimana nembaknya sih? ya kita nggak waktu di kampung itu kita kan nggak ngerti pacaran ya zaman itu ya. Teman kita sudah bermain-main aja, main karet, main apa. Ica nanya, Papa nembaknya gimana? Waktu itu kan bulan puasa nih, Ca. Ya nggak usah sampai nembak lah, mana syarat sampai Iya, nembak. Dia bilang, Ca, gini waktu Papa itu nembaknya gini sama Mama.
Makanya resmi pacaran. Kamu mau nggak nikah sama saya? Bilang gitu. Kan mama kaget ya. Mau beneran kamu mau nikah sama saya? Belum ada zaman prank soalnya ya. Iya. Nggak ada zaman. Belum ada nge-prank gitu. Nah, jadi mama pikir papanya bercanda gitu. Mama balas lagi bercanda gitu. Oh, ulang itu ya? udah serius sampai sekarang. Oh, itu langsung diajak nikah Iya. Iya. acaranya. Jadi pacarnya kayak gitu. Ya, soalnya kita udah kenal kan udah lama. Malu. Kita kan udah kenal udah lama banget. Ya, artinya udah kenal sejak ya kelas 10. Mungkin ya ke 1 SD kali ya. Oh gitu. Iya. Itu saya bilang tidur di surau. Itu sama tidur. Perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini. Baru ngomong papa ke orang tua. Enggak, lanjut lah. Dari SD sampai tamat SMA bayangin aja Enggak, tuh. maksudnya waktu abis papa ngomong itu baru papa ngomong ke orang tua. Ya kan waktu itu panjang ceritanya sebenarnya. Jadi Nggak usah ada panjang-panjang, Pak, dipercepat sebenarnya aja. memang ada ya. Oh, jadi kita akurnya dengan dia karena cocoknya. Memang ada mau tidak mau atau mengakui atau tidak mengakui kita. Faktor orang tua sangat menentukan, Cak. Jadi sebelum nikah saya kan tentu konsultasi dengan orang tua saya. Nah, salah satunya orang tua saya suka dia. Ya. Itu jauh sebelum saya utarakan niat saya ke dia, saya sudah berbicara di lingkungan keluarga besar saya sudah bicara kan. Nah, sebelum saya sampaikan niat saya. Maka karena orang tua saya suka, sehingga apapun tentang dia selalu orang tua saya itu memberikan suatu tanggapan yang positif. Nggak pernah orang tua saya merendahkan dia, menjelekkan dia. Kalau saya berbicara masalah istri saya di rumah orang tua saya, artinya masalah ya sesuatu hal lah ya tentang apa. Dia selalu senang melihat istri opa. Itu orang tua opa. Sehingga opa tidak ada alasan untuk tidak senang dengan dia. Orang tua senang. Nah, makanya faktor kesukaan daripada keluarga opa memang itu sangat sangat menentukan juga. Makanya saya dengan dia tidak pernah berantem. Yang persoalan pribadi-pribadi nggak pernah. Kecuali kalau persoalan anak mungkin. Nah, itu persoalan, kalau di Jakarta persoalan jalan kadang-kadang karena kita turutin jalan dia nyasar. Tadi dari baca itu. Itu Oh, yang lain. panjang banget. Supaya puas Icanya, supaya terang benderang jawabannya. Benar-benar reuni deh, Cak. 1 sampai 10, berapa sih sayangnya oma ke opa dan opa ke oma? Mama dulu, barengan. 1, 2, 3. Ya 10. Iya. Kalau nggak jawab 10, habis ini melin di rumah. Boleh dijawab juga sedikit lagi tambah? Boleh. Biarlah kita akan santai ya. Sepertinya di zaman sekarang ini menurut Opaca tidak ada pilihan bagi seorang suami dan bagi seorang istri menurut Opa. Allahu alam dari orang lain. Tapi Opa, kita harus menyayangi istri kita sepenuhnya. Istri harus menyayangi suami. Kenapa? Kita punya anak. Anak juga bakal punya suami. Ya. Anak bakal punya istri. Iya, Dia betul. bakal berumah tangga. Iya betul. Terus kita dengan siapa kita curhat? Dengan siapa kita bertukar pikiran? Menemani hari tua. Siapa yang mau menemani kita? Ya. Tidak ada pilihan sekarang. Bulatkan tekad kita, bulatkan niat baik kita. Sayang istri sepenuh hati dan istri usahakan pula menyayangi kita sepenuh hati. Saya yakin apa yang akan kita berikan itu pun juga yang akan kita terima. Saya yakin itu. Maka saya bertekad, saya berikan sepenuhnya kasih sayang. Ya mudah-mudahan dia juga memberikan sepenuhnya kasih sayang. Itu pikiran saya, Cak. Nggak ada lain. Masya Allah, tabarakallah. Dia mau apa lagi, Cak? Ya, mau apa lagi? Ya. Ya itu. Ini podcast yang terpanjang nih. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada Gala ketika sudah dewasa dan melihat tayangan ini? Hai Gala, ini Oma hadir di sini bersama Opa. Oma sama Opa sangat sayang banget sama Gala. Suatu saat nanti kalau Gala udah besar, Gala harus menyayangi orang karena Gala itu adalah anak yang sangat istimewa banget dan orang-orang semuanya sangat sayang sama Gala. Gak semua orang seperti Gala ini yang yatim piatu, ditinggal sama orang tuanya, tapi seluruh Indonesia sayang sama Gala. Terutama Oma dan Opa begitu berkorban buat Gala, biar Gala itu hidupnya nanti jadi orang sukses, orang hebat, dan orang yang bisa mengayomi semua orang. Dan Mami Papi pasti bangga sama kamu, terutama Oma dan Opa pasti akan bangga banget sama kamu. Karena Oma yakin kamu itu adalah anak baik, anak yang kuat, anak yang hebat. Jangan sekali-sekali bersedih.
Oke, Oma, Opa, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga Papa Mama sehat selalu, berkah selalu, bahagia selalu dunia maupun akhirat. Dan juga Oma sama Opa terima kasih banget sama Ica udah undang Mama ke sini. Iya. Semoga Ica tambah sukses, Amin, amin, tambah Allahumma hebat amin. dan mendapatkan jodoh yang sesuai di hatinya. Amin, Ya, Allahumma amin. semoga di tahun 2024 ini kita bisa pesta Ica. Walaupun nggak pesta, sekurang-kurangnya Frans. penghulu yang dipanggil. Pesta Frans kan? Pesta Ica boleh, pesta Pran juga boleh, tapi masing-masing punya pesta masing-masing. Seperti itu. Ya. Tuh dengar, masing-masing punya pesta masing-masing Iya. ya. Gedungnya beda. Gedungnya beda ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa komen yang baik-baik di bawah video ini, akan ada hadiah 1 paket dari MS Glow. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.